Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Maulana Rasti dari kelas YFB 1J. Saya akan membahas kalimat efektif, kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan kata. Mengapa kalimat efektif itu penting? Karena memudahkan pemahaman dan menghindari kebingungan. Memudahkan pemahaman, kalimat efektif membantu pembaca dan pendengar menangkap pesan Anda dengan cepat dan tepat. Menghindari kebingungan, dengan kejelasan kita dapat menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Pilar 1, kejelasan dalam kalimat efektif. Kejelasan adalah fondasi utama. Setiap kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang tidak ambigu, memastikan pesan tersampaikan tanpa ada penafsiran ganda. Contoh tidak efektif. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Mengapa tidak efektif? Struktur kalimat ini menciptakan ketidakjelasan subjek karena penggunaan bagi di awal kalimat. Contoh efektifnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kalimat ini langsung pada inti dengan subjek yang jelas. Semua mahasiswa dan predikat yang lugas harus membayar. Pilar 2, keringkasan atau kehematan kata. Keringkasan berarti menyampaikan gagasan dengan jumlah kata seminimal mungkin tanpa mengurangi makna. Hindari pengulangan dan frasa bertele-tele. Tidak efektif. Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. Yang efektifnya, Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Dengan menghilangkan supaya, kalimat menjadi lebih padat dan efisien tanpa kehilangan maksud. Pilar 3, kesepadanan kata dan struktur. Kesepadanan mengacu pada kesesuaian antara struktur kalimat dengan gagasan yang ingin disampaikan. Hindari subjek ganda dan penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Contoh tidak efektif. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Subjek ganda, penyusunan laporan itu dan saya. Tidak ada kesepadanan antara subjek dan predikat. Contoh efektifnya, menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Subjek tunggal dan jelas saya. Keterangan dalam menyusun laporan itu berfungsi sebagai pelengkap kalimat. Ketegasan pada predikat. Contoh efektif. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang penelitian. Contoh efektifnya, tujuan penulisan ini adalah menjelaskan penelitian. Kesesuaian makna antar bagian. Contoh tidak efektif. Dengan membaca buku ini dapat menambah wawasan. Contoh efektifnya, dengan membaca buku ini saya dapat menambah wawasan. Urutan kata logis. Contoh tidak efektif. Telah ditemukan di perpustakaan buku itu oleh saya. Contoh efektif. Saya menemukan buku itu di perpustakaan. Kesepadanan bentuk keparalelan. Keparalelan adalah penggunaan bentuk kata atau frasa yang sejajar dalam sebuah rangkaian, terutama dalam perincian atau daftar. Ini menjaga ritme dan keterbacaan kalimat. Struktur paralel. Dia suka membaca buku, menulis cerita, dan menggambar. Kesalahan yang harus dihindari. Dia suka membaca buku, menulis cerita, dan lukisan. Bentuk kata tidak sejajar. Keparalelan, kalimat menjadi lebih rapi
mudah dipahami, dan enak dibaca. Kesalahan umum yang mengurangi efektivitas kalimat. Beberapa kebiasaan penulisan yang dapat tanpa sadar mengurangi efektivitas kalimat. Salah satunya adalah penggunaan kata yang secara tidak tepat yang dapat membuat kalimat terasa menggantung dan tidak lengkap. Kesalahan sering terjadi. Penggunaan kata yang mendahului predikat menyebabkan kalimat tidak memiliki predikat utama yang jelas dan terasa menggantung. Contoh tidak efektif. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Kalimat ini tidak memiliki predikat utama yang terletak hanya sebagai pewatas. Contoh efektifnya. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Predikat terletak kini jelas dan kalimat menjadi lengkap serta informatif. Dampak kalimat efektif dalam komunikasi. Kalimat efektif bukan hanya tentang tata bahasa yang benar, tetapi juga tentang menciptakan dampak yang kuat dalam setiap interaksi. Antaranya mempercepat pemahaman, mengurangi kebingungan, meningkatkan kredibilitas, mempercepat pemahaman. Audiens Anda dapat menyerap informasi lebih cepat, menghemat waktu dan tenaga kognitif, mengurangi kebingungan. Pesan yang jelas meminimalkan peluang salah tafsir dan pernyataan berulang, meningkatkan kredibilitas. Penggunaan bahasa yang presisi mencerminkan profesionalisme dan keahlian Anda. Ini sangat terasa dalam konteks formal seperti laporan penelitian, presentasi bisnis, atau proposal proyek, di mana ketepatan adalah segalanya. Tips praktis membuat kalimat efektif. Membangun kalimat efektif adalah keterampilan yang dapat dilatih. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa Anda terapkan. Perhatikan kelengkapan unsur. Pastikan setiap kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas dan ditambahkan objek atau keterangan bila diperlukan. Pilih diksi yang tepat. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi Anda. Hindari jagoan yang tidak perlu. Hindari pemborosan kata. Buang kata-kata tidak penting yang tidak menambah makna, seperti pengulangan sinonim atau frasa bertele-tele. Cek kesepadanan dan keparalelan. Periksa struktur kalimat Anda. Pastikan semua elemen sejajar dan sepadan, terutama dalam daftar atau perincian. Kesimpulan, jadikan kalimat Anda efektif. Menerapkan prinsip kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan adalah investasi berharga untuk setiap bentuk komunikasi. Hasil optimal, 2. Tepat sasaran, 3. Singkat dan jelas, 4. Kejelasan. Mulailah dengan langkah kecil. Fokus pada kejelasan dalam setiap kalimat dan secara bertahap. Tingkatkan kemampuan Anda. Mari berkomunikasi dengan kalimat efektif untuk hasil yang lebih baik. Terima kasih, itu saja dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.